Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap umat muslim di dunia ini pasti tidak ingin menjadi penghuni neraka. Di sana adalah tempat siksaan bagi para manusia yang banyak melakukan perbuatan dosa selama di dunia. Setan akan selalu menggoda kita untuk masuk ke jalan yang salah agar terjerumus ke dalam neraka. Sungguh, siksaan di dalam neraka amatlah pedih. Maka dari itu, banyak umat muslim yang rajin dalam melaksanakan ibadah dan memperbanyak amalan baik untuk menghindar dari api neraka. Saat menjalankan ibadah, hati kita pun harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada satu niatan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, maka hal tersebut akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Hal ini seperti kisah seorang penghafal Al-Quran yang masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimanakah kisah lengkapnya sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ngeri, alasan penghafal Quran justru masuk neraka, versi dari Magenta Islam. Kisah seorang penghafal Al-Quran yang menjadi penghuni neraka. Neraka merupakan tempat paling menakutkan yang digunakan untuk menyiksa para pelaku perbuatan dosa. Mereka semua akan mendapatkan siksaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Saat melakukan amalan baik, kita pun harus ikhlas dan hanya untuk Allah Ta'ala. Jika kita melakukannya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, maka diri kita akan masuk ke dalam neraka. Bahkan seorang penghafal Al-Quran pun akan masuk ke dalam neraka jika melakukannya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dikisahkan Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya Fadilah Amal, Abu Hurairah didekati oleh Syekh Safi Arah. Saya ingin mendengarkan sebuah hadis yang dipelajari oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah setuju, namun beliau menangis terseduh-seduh hingga pingsan sebelum memberitahukan isi hadis yang akan ia sampaikan. Saat dia sudah tenang, beliau menjelaskan hadis yang membuatnya menangis. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menghisap hamba-hambanya dan setiap orang karena ketakutan, mereka berdiri di atas lututnya, maka pertama kali 3 orang akan dipanggil. Pertama adalah orang yang hafal Al-Quran akan ditanya, aku telah memberimu apa yang telah aku turunkan ke atas Rasulullah SAW. Yang menjawab, benar, engkau telah memberikan itu kepada kami. Kemudian ia akan ditanya, apa yang kamu kerjakan dengan ilmu? Ia akan menjawab, aku membacanya siang dan malam karena engkau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, kamu dusta. Dan semua malaikat pun serentak mengatakan, itu dusta, itu dusta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, kami membacanya supaya kamu disebut sebagai qori, dari itu telah kamu dapatkan. Dari kisah tadi menyadarkan kita agar dapat beribadah atau melakukan amalan baik dibarengi dengan rasa ikhlas. Janganlah menyimpan rasa ingin dipuji sahabat beriman atau mendapatkan pengakuan dari orang lainnya. Hal ini bisa menjadikan kita penghuni neraka. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Beginilah gambaran neraka. Jika kita membayangkan betapa mengerikannya neraka, pasti akan membuat siapa saja takut dan tidak ada yang mau masuk ke dalam sana. Dalam kisah Nabi Idris alaihissalam, beliau pernah meminta kepada malaikat Jibril untuk diajak ke dalam neraka. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun diizinkan untuk masuk dan melihat neraka. Setelah selesai dan ruhnya dikembalikan ke jasadnya, Nabi Idris alaihissalam langsung lemas dan takut karena ia telah melihat betapa ngerinya neraka itu. Panasnya di sana sangatlah menyiksa.
Dijelaskan dalam sebuah hadis, apinya kalian di dunia hanyalah satu dari 7 bagian api neraka jahanam. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya hal itu niscaya cukup. Beliau pun bersabda, panasnya neraka jahanam dilipatkan 69 kali lipat di setiap panasnya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu tempat yang mengerikan tersebut pun dijaga oleh malaikat yang sangat seram. Mereka akan menghukum siapa saja tanpa ampun. Walaupun penghuni neraka sudah meminta ampun, hal itu tidak akan pernah didengarkan oleh mereka. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Semua yang ada di dalam neraka sangatlah panas. Para penghuni neraka pun akan merasakan haus yang sangat menyiksa, tetapi air minum di sana pun sangatlah mengerikan. Dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya air yang sangat panas niscaya akan dituangkan di atas kepala-kepala mereka. Lalu air yang sangat panas tersebut menembus hingga mencapai lambungnya, lalu bercucuranlah segala apa yang ada di dalam lambungnya hingga menembus kedua kakinya dan ia pun meleleh, kemudian ia dikembalikan seperti adanya. Hadis riwayat Tirmizi. Sungguh sangat mengerikan neraka sahabat beriman. Masihkah kalian ingin melakukan perbuatan dosa sekarang? Golongan umat yang masuk ke dalam neraka. Banyak godaan setan yang sangat menggiurkan. Hal ini pun bisa membutakan hati setiap orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa golongan tersebut akan masuk ke dalam neraka dan mendapatkan siksaan di sana. Salah satunya adalah golongan pemimpin yang zalim. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, maksudnya tidak ada seorang hamba yang Allah serahkan kepadanya untuk memimpin segolongan rakyat, lalu ia tidak memelihara rakyat itu dengan menuntut dan memimpin mereka kepada kemaslahatan dan akhirat, tiadalah ia mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tadi kita pun sadar bahwa jabatan sebagai pemimpin adalah sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Jika kita tidak menjalankan tugas sebagai pemimpin yang baik, maka neraka bisa menjadi tempat di akhirat nanti. Lalu penghuni neraka selanjutnya adalah pengusaha yang khianat, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam? Quran Surat Al-Muttaffifin ayat 1-6. Kejujuran adalah kunci dalam melakukan usaha. Jika kita melakukannya dengan kebohongan, maka diri kita akan mendapatkan hukuman di dunia maupun di akhirat nantinya. Neraka dipenuhi oleh kaum wanita. Banyak penghuni neraka adalah wanita. Hal ini sahabat beriman dijelaskan karena banyak sekali celah dari wanita yang mampu dimanfaatkan oleh setan. Jangan sampai kita terjebak dan terjerumus di dalam api neraka karena mengikuti perbuatan setan itu. Salah satu golongan wanita yang masuk ke dalam neraka adalah wanita yang kufur terhadap suaminya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat yang melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5157 dan Muslim nomor 907.
Maka dari itu sahabat beriman, syukuri segala sesuatu yang diberikan oleh suami. Jika tidak, maka hati suami akan tersakiti dan neraka akan menjadi tempat bagi kalian kembali. Bagaimana sahabat beriman, apakah kalian masih ingin melakukan perbuatan dosa? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.